masalah isi itu urusan saya, Ustaz. Oh, Masya Allah, ya. Iya. Ada 100 rumah, insya Allah 100 kakak masuk Islam. Masya Allah. Ada 200 rumah, maka 200 kakak masuk Islam. Inilah yang kemudian memotivasi kita, membuat kita lebih gregetan gitu. Lebih gregetan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ketemu kembali di channel yang cerdas menggerakkan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kedatangan seorang tamu yang spesial, bukan karena beliau seorang public figure, tetapi karena kiprahnya yang luar biasa, terutama di dalam upayanya selama ini, dedikasi dan kiprahnya membina masyarakat mualaf suku terasing, yaitu suku Tawana yang ada di Morowali Utara. Langsung saja kita sapa Ustadz Abdul Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita nih, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, wajah Sulawesi tapi asal lain, Ustaz, ya? Alhamdulillah, asal dari Jawa. Oh. Apa? Berarti masih bisa berbahasa Jawa ini? Alhamdulillah. Nah, walaupun masih orang sebagian meragukan mungkin kalau harus pakai bahasa Jawa gitu ya. Karena sudah kena matahari, kena air dari Sulawesi. Masya Allah. Jadi kalau ditanya pripun kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, inilah beliau Ustadz Abdul Muhaimin. Ustadz Abdul Muhaimin waktu itu lahir di Kediri, Jawa Timur. Blitar. Blitar, Jawa Timur. Pernah nggak kebayang waktu masih kecil, waktu di Blitar atau masih remaja, bahwa Ustadz Muhaimin ini akan menjadi seorang dai yang masuk ke hutan-hutan? Nah, atau seperti apa dulu bayangannya seorang Ustadz Muhaimin ketika remaja? Waktu remaja, Ustadz, tidak ada sih bayangan. Belum ada bayangan itu. Belum ada ya. Nanti alhamdulillah ketemu teman-teman, terus bergabung di Hidayatullah Depok pada waktu itu, tahun 89-90. Nah, di situ walaupun kita belum tahu tujuan utama lembaga ini, tapi berkat motivasi dari Allah yarham Ustaz Abdul Manan, nah, itu pelan-pelan kita diantar, sampai salah seorang yang berani menanyakan sama beliau, Ustadz sebenarnya kita ini mau dibawa kemana? Itu salah satunya kita. Makanya cukup mengharukan juga beliau mengantar kita itu. Sangat dibanting-banting istilahnya ya. Ketika kita tanya seperti itu malah di ceramah, jadi bahan ceramah beliau di podium. Ini Muhaimin dari Jawa, gayanya kayak kiai. Saya kan waktu itu memang senang pakai gamis, pakai sorban, pegang tasbih waktu itu kan. Memang dari orang memang tua sudah ada rasa sebenarnya. Nah, jadi itu jadikan bahan ceramah. Gayanya kayak kiai. Gitu. Kemudian pakai sorban, pakai jubah, pegang tasbih, kletak-kletok. Tapi ingatannya kampung halaman. Gitu. Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah beliau mengkader kita itu, subhanallah. Jadi diajak untuk membangun visi, ya. Jangan hanya kemudian pakaian, tapi kemudian pikiran belum ke sana, gitu ya. Luar biasa. Perkaderan dari Allah yarham Ustaz Dr. Abdul Manan. Kalau begitu Ustaz, momen apa yang menjadikan Ustadz kemudian merasa mantap memilih jalan untuk dakwah ini? Karena kan tentu pasti sebagai anak muda ada perbandingan lain kan. Kalau sekarang ya mungkin menekuni apa gitu kan, supaya ya punya karir, atau memilih apa supaya ada kekuatan-kekuatan yang umumnya masyarakat cari gitu. Nah, waktu itu apa yang menyebabkan Ustadz mantap memilih jalan dakwah ini? Memang motivasi besar beliau sudah mengantar kita itu untuk hidup berimamah jamaah, berlembaga. Sampai beliau menegaskan itu, ya tidak ada nilainya, tidak ada artinya kita hidup ini kalau tidak dibingkai dalam satu bingkai imamah jamaah itu.
Dan itu kita rasakan ketika kita ditugaskan safari dakwah ke Bekasi, ke Bogor gitu. Kadang kita ditugaskan 1 orang, kadang ditugaskan 3 orang untuk merasakan seperti apa gitu. Kalau sendirian bagaimana, kalau bersama seperti apa, ada yang memimpin gitu. Itu selalu beliau jadikan. Jadi ditemukannya kemantapan itu karena mengalami langsung proses-proses tarbiyah dakwah itu ya. Learning by doing kalau bahasa sekarang itu saat modernnya. Dan apa yang kemudian membuat Ustadz menikmati proses itu? Tentu itu kan juga tidak ringan tentunya. Yang membuat Ustadz menikmati ketika ditugaskan, merasakan langsung terjun di dunia dakwah waktu itu. Pengalaman rohani yang kita rasakan itu, ya pertama sebelum kita mendapatkan ya, sebelum kita merasakan sendiri, beliau selalu mengatakan bagaimana kita bisa merasakan langsung pertolongan Allah itu. Jangan kita hanya sekedar mengatakan intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum, tapi kita belum pernah merasakan itu. Nah ini yang beliau antar untuk membuktikan itu, dan itu alhamdulillah berkat kesungguhan beliau menugaskan kita pada waktu itu berangkat sampai kita awal merintis majalah di Bekasi itu, Ustaz. Bekalnya dikasih transport ke terminal aja, dari terminal sampai terminal itu jalan kaki sudah. Saya ingat sekali itu sampai sepatu itu, sepatu yang saya pakai itu memang terlepas, bawahnya itu terlepas. Jadi kita tinggal aja di jalan. Jadi tidak pakai las kaki sudah. Kemudian pada waktu itu kita mikul dos majalah. Dos majalah. Luar biasa. Majalah Hidayah itu loh. Iya. Dan subhanallah, disitulah kita merasakan betul bagaimana Allah itu ada gitu. Ada ya. Dan memberikan kemudahan terhadap orang yang bersungguh-sungguh untuk agamanya itu. Masya Allah. Nah, itu baru di wilayah Jawa. Ya. Oke. Jadi setelah merasakan langsung, itu kan sebenarnya masih macam magang ya. Kalau anak sekolah magang gitu saja. Karena belum tugas ke daerah. Belum. Tahun berapa tinggalkan Depok itu? Saya tinggalkan Depok tahun 94. 94. Ya, 94. Kemudian tugas ke Makassar, Ustaz. Makassar. Niatan waktu itu mau ke pesantren 77 untuk menghafal. Melanjutkan hafal. Niat awalnya. Oke. Alhamdulillah di Makassar ketemu teman-teman di waktu itu masih di bawah Karaeng. Terus tidak lama di situ. Alhamdulillah terus ke Toli-Toli. Toli-Toli. Berubah haluan. Ya kayaknya memang karena ternyata jodohnya di sana. Oh, Masya Allah. Disuruh mendatangi jodohnya kayaknya. Ya, jadi istri orang Toli-Toli nih? Orang Toli-Toli, tapi suku Mandar. Mandar ya? Suku Mandar. Tapi rukun saja. Alhamdulillah. Ya saya kan kadang sebagian orang masih melihat beda suku itu kayaknya masih ngeri gitu. Cukup dinamis. Cukup dinamis. Di dalam rumah tangga, karena istri saya itu saya anggap luar biasa gitu. Dahsyat ya. Dahsyat gitu. Untuk mendukung program dakwah ini. Luar biasa. Ya. Tidak ada tuntutan-tuntutan yang apa gitu. Ya, artinya memang pikirannya sudah utuh ke dakwah itu sendiri. Iya. Kemudian di Toli-Toli Ustaz ya? Toli-Toli. Oke, Toli-Toli. Nah, sepanjang kiprah Ustadz di Toli-Toli sebelum sampai nanti kemudian ketemu suku Wana ini, Tawana itu, apa kesan yang paling mendalam pertolongan Allah yang Ustadz rasakan ketika tugas di Sulawesi Tengah itu? Sulawesi Tengah. Banyak sih hal yang kemudian menguatkan ruh ya kita, iman kita ya kepada Allah itu. Yang tidak bisa dipungkiri ketika kita berangkat berdakwah, karena memang jarak tempuh di Sulawesi Tengah itu dari satu kecamatan ke kecamatan itu sangat jauh. Jauh. Iya, sangat jauh. Tidak seperti di Jawa, di ini kecamatan kan cuma berapa menit sudah kecamatan. Satu jam relatif satu kabupaten. Satu kabupaten. Sana 4 jam, 3 jam baru satu kecamatan. Itu seperti itu. Jadi di situ ya subhanallah sangat banyak pertolongan-pertolongan Allah yang
saya rasakan itu, yang kemudian menambah giroh saya pribadi ya, untuk meyakini bahwa jalan inilah ya satu-satunya jalan yang terus harus kita istiqomah di dalamnya. Masya Allah. Nah, istiqomah di dalamnya. Ada satu kejadian khusus mungkin yang sempat teringat atau sampai sekarang memang sangat berkesan? Pertama itu ketika saya tugas di Lubuk Banggai. Lubuk Banggai, Di oke. Lubuk Banggai. Itu perkiraan orang saya sudah meninggal dengan kecelakaan itu. Apa yang terjadi ketika itu? Dalam keadaan membawa kendaraan lari sekitar 90, kecepatan 90. Motor atau? Motor. Motor, oke. Karena jalannya lurus gitu. Aha. Tapi di tengah jalan ada gundukan jalan begini, di depan ini ternyata aliran lumpur dari atas, kemudian berada jalan perusahaan nikel itu yang baru digusur kena hujan, jadi nyebrang ke jalan. Terus saya dalam keadaan laju, tiba-tiba lumpurnya nyungsep di situ, motor nyungsep, saya terlempar jauh, sekitar 10 sampai 15 meter. Perkiraan teman-teman saya sudah meninggal, karena sebelum kejadian itu sekitar 2 jam dari kejadian itu ada orang jatuh di situ meninggal. Sama ya. Sama ya. kasusnya. Tapi subhanallah, itu tadi betul-betul Allah kuatkan saya di situ. Saya terlempar dalam keadaan masih terkalung tas itu, masuk di dalam parit, motor terlempar jauh. Ya, wah, saya tidak bisa berdiri waktu itu karena kunang-kunang waktu Ya, itu. betul. Nah, teman-teman panggil, Ustadz Muhaimin. Saya dengar, saya bilang saya di sini, di dalam parit ini, parit. Saya di sini, kan karena gelap kan sudah. Malam ya? Malam. Oke. Malam. Nah, sudah didekatilah saya pun diangkat naik ke atas. Yang lucunya itu, saya waktu itu masih bisa beraktivitas. Belum ada yang dirasakan sakit ini, belum ada dirasakan sakit. Kemudian dikasih berdiri motor, di starter motor, dia masih hidup motor, waktu lampunya sudah pecah, sudah berlumpur. Subhanallah, saya masih bisa naik motor. Nah, sampai di tempat tujuan sekitar 15 kilo dari tempat itu, sampai di tujuan di Kecamatan Bunta itu. Itu sampai di sana yang kayak robot kita, sudah turunkan tangan sudah tidak bisa. Oh, ya. Efeknya baru terasa. Baru terasa. Nah, bersyukurnya itu lagi pertolongan Allah. Pada saat itu ada ahli tukang urut yang pas mau berangkat ke Sulawesi Selatan. Tinggal nunggu mobil. Iya. Nah, ditahu saya habis jatuh kecelakaan, beliau tunda. Subhanallah. Beliau urungkan berangkatnya, menangani dulu saya beberapa hari. Subhanallah. Dahsyat. Luar biasa sekali pertemuan itu. Dahsyat luar biasa itu. Artinya langsung Allah berikan penanganan melalui seorang yang memang memiliki keahlian itu ya. Dan itu kemudian istri tidak saya kasih tahu kalau saya jatuh. Sampai hari ini? Enggak. Waktu jatuh itu biasanya kan saya 3 hari 4 hari sudah pulang. Ketika ke kecamatan itu. Itu sampai 10 hari baru ada pertanyaan. Belum pulang. Ada pertanyaan, kenapa belum datang? Masih ada kegiatan, saya bilang begitu. Nanti teman-teman pulang baru kasih tahu istri bahwa Ustadz Muhaimin jatuh. Masih ditangani di sana gitu. Sudah lebih 10 hari baru tahu. Iya. Tapi sudah membaik kondisi. Sudah membaik, alhamdulillah. Baik, luar biasa Ustadz Muhaimin. Jadi terbayang memang betapa sangat dekat pertolongan Allah itu ya. Iya, subhanallah. Dan sekarang kita ngomong ke suku Wana, Ustaz. Nah, alhamdulillah pemirsa BMA TV, saya sempat sama beliau nih jalan bareng dulu ke suku Wana. Dan perjalanannya yang menarik itu. Kita mungkin kalau tidak didampingi oleh beliau, nggak tahu juga itu mau kemana gitu. Karena bukan daratan yang kita lalui tapi sungai sepanjang 6 jam perjalanan dengan perahu Ketinting, dan kondisinya sudah tua, kemudian bocor. Nah, jadi sepanjang jalan kita nguras itu sambil jalan, subhanallah. Luar biasa kenangan sama Ustadz Abdul Muhaimin waktu itu. Kita ngomong ke suku Wana, Ustadz. Kapan pertama kali Ustadz kemudian mengerti atau berkenalan
sampai kemudian bisa membina masyarakat Wana itu? Kita bertemu dengan teman-teman suku Wana itu pertama kali tahun 2014, oke. 2014 kita ketemu. Nah, pada waktu itu ada yang melapor, Ustadz, ada teman-teman mu'alaf suku Wana ini mau masuk Islam. Saya tanya berapa orang? Kalau jumlah orangnya banyak, nah, cuma siapa yang mau memfasilitasi? Makanya kemudian kami menelpon ke pusat waktu itu. Siapa yang saya telepon waktu itu ya? Yang jelas hubungi saya pusat lah ya. Iya, menghubungi pusat bahwa ada rencana teman-teman mau masuk Islam, butuh pembinaan. Nah, maka dikirim waktu itu Ustadz Muhajir, Ustadz Asnawir, sama Ustadz Muin ya. Ustadz Muin bertiga. Nah, bersamaan dengan kurban pertama kali kita menyentuh suku Wana itu. Suku Wana. Tahun 2014. 2014. Nah, alhamdulillah dari situ kemudian keinginan besarnya sudah tidak bisa dibendung. Maka kita kemudian menyambut ya, untuk pengislaman pertama kali di suku Wana itu. Suku Wana itu di tempatnya di Tanah Kuraya. Bukan yang Fatu Marando kita itu, bukan? Belum. Oh, belum. Di bawah, dikasih turun ke bawah waktu itu pertama kali. Oke. Karena memang agak jauh itu, Ustaz. Itu belum. Terus terang waktu sudah malam itu, Ustaz, saya kok belum nyampe, terus kayaknya arus airnya makin kencang gitu kan. Terus beberapa kali kapal perahunya itu kayak kesulitan naik gitu. Saya dalam hati sudah hampir pasrah itu, Ustaz. Wah, terserah saja sudah. Alhamdulillah ternyata tidak jauh dari situ kita bisa sampai gitu. Sebenarnya suku Wana ini apa, Ustaz? Banyak masyarakat yang belum begitu kenal. Suku Wana ini sebenarnya apa? Terus bagaimana perkembangan setelah dibina selama ini oleh Ustaz Muhaimin? Suku Wana itu adalah suku pedalaman Tawana, artinya suku pedalaman Sulawesi Tengah yang berawal dari suku Tak. Suku Tak yang tinggal di gunung gitu. Makanya di Wana itu artinya gunung. Gunung. Nah, kalau orang bahasa Jawa Wono. Wono, oke. Wono Sobo. Oke, terus. Tawana itu suku Tak yang tinggal di gunung. Oke. Makanya disebut Tawana. Tawana. Dan itu bahasa orang setempat itu, Morowali itu. Iya. Suku Wana memang. Suku Wana memang, oke. Ada bahasanya suku Wana. Suku gunung ya. Gunung. Latar belakang kenapa ada di gunung itu karena penjajahan ternyata. Jadi, historisnya itu ya? Ya, historisnya itu karena penjajahan Belanda, kemudian mereka lari ke gunung karena terdesak. Jadi apa kesan mu'alaf suku Wana setelah interaksi dengan Ustadz, ada pembinaan dari BMH, dari Posdai, dari Hidayatullah gitu kan? Adakah satu ungkapan yang betapa mereka sangat bersyukur bisa menjadi seorang muslim itu? Sangat menggembirakan memang Ustaz. Ketika beliau itu sudah mu'alaf, beliau sampai mengatakan, alhamdulillah setelah saya ketemu dengan agama nenek moyang kita, ternyata beliau itu menunggu, mereka itu menunggu mana agama nenek moyang kita sesungguhnya ini. Oh, Masya Allah. Padahal sudah alhamdulillah sudah pernah ikut teman-teman di Nasoro, ya, teman-teman di Nasoro sudah 13 tahun malah di Nasoro. Ya, tapi kebahagiaan itu belum dia rasakan. Dia dapat, belum dia rasakan. Tapi alhamdulillah setelah ketemu kita, kemudian merasakan baru beberapa bulan pelayanan kita sangat luar biasa menurut mereka. Kemudian kita sampai dibikinkan rumah kata mereka itu. Ini kayaknya ini sudah agama nenek moyang kita ini, seperti itu. Karena dirasakan sekali 13 tahun hidup bersama agama yang dia anut, kemudian belum 1 tahun bersama kita, itu sungguh ketenangan yang didapatkan sangat luar biasa. Itu pengakuan mereka sendiri ya, luar biasa. Karena emang kalau ditinjau dari sisi akademik ilmiah, kalau orang barat masuk Islam biasanya rata-rata peneliti, orang pinter lah ya, profesor gitu, dan dia mengkaji sesuatu,
kok ternyata Quran ada bilang masuk Islam dia kan. Nah, dia ada proses mencari gitu kan. Nah, ternyata kalau mu'alaf suku terasing seperti itu saja. Lebih kepada apa yang dia rasakan. Dia rasakan. Nah, bahkan yang paling menurut mereka itu ajaib ya. Itu Pak Abdullah itu, Pak Ran itu namanya. Oke, ya, Pak Ran. Pak Ran itu pada waktu sebelum mu'alaf, sebelum masuk Islam, itu beliau kan kerjanya mencari gaharu. Kayu gaharu. Kayu gaharu. Ketika sudah berhari-hari di gunung belum dapat. Sementara teman-teman Lombok, ya warga Lombok, itu dapat terus gitu. Sementara warga Lombok ini kan setiap waktu sholat. Diperhatikan dia. Nah, makanya ada motivasi itu. Sampai dia berdoa, kalau memang agama ini yang benar, ya, agama ini yang benar. Kalau saya dapat hasil gaharu ini, maka saya akan masuk Islam. Begitu. Ternyata ajaib. Masya Allah. Yang tidak disangka itu sudah dilewati itu berkali-kali dilewati itu jalan, tidak disangka itu ternyata itu kayu gaharu di situ. Dia dapatkan sampai waktu itu mendapatkan hasil 18 juta. Dari kayu gaharu yang dia dapat di tempat itu. Betul. Setelah selesai dia bergumam doa. Berdoa itu ya. Kalau saya mendapatkan hasil mencari gaharu ini, maka kalau itu agama yang benar saya akan masuk Islam. Dengan itulah kemudian menghubungi kita. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sesederhana itu prosesnya. Tapi memang hidayah saja. Betul. Hidayah ya seutuhnya milik Allah. Milik Allah. Subhanallah. Nah, alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan yang ada, ya apa yang menjadi cita-cita besar kita untuk mewujudkan desa dusun Fatumarando menjadi desa. Ini harapan besar kita, impian besar mereka juga gitu. Nah, mudah-mudahan bisa nanti terwujud ya dengan bahu membahu kita semua. Sudah banyak yang dilakukan oleh kita dari Posdai, dari BMH. Tapi barangkali ke depan perlu ditingkatkan. Oke, mantap. Perlu ditingkatkan. Kira-kira apa saja ini Ustaz yang menjadi agenda lanjutan dari pembangunan mu'alaf di Fatumarando ini, Sukuwana? Masjid sudah saja? Masjid sudah. Perumahan sudah? Rumah baru 23 rumah. Masih kurang berapa itu Ustaz? Masih kurang. Kalau dari jumlah yang masuk ini kan sudah 47 orang. 47 orang, berarti masih 20 rumah lagi. 23 rumah. Siap. Dan itu pasti akan terus bertambah ya. Seiring dengan begini Ustaz ya. Ada ungkapan dari kepala suku. Pak Rindu. Masalah isi itu urusan saya, Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Ada 100 rumah, insya Allah 100 kakak masuk Islam. Masya Allah. Ada 200 rumah, maka 200 kakak masuk Islam. Inilah yang kemudian memotivasi kita, membuat kita lebih gregetan gitu. Lebih gregetan, subhanallah. Kenapa kemudian kita tidak segera ekspansi mengiring semua orang terlibat gitu untuk segera menjawab ini. Nah, kemudian kenapa kita harus membuat komunitas khusus muslim? Karena memang ada nilai yang besar yang ingin kita siarkan dan dirasakan oleh mereka ya. Apa janji Allah itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi. Nah, itu ingin kita sama-sama merasakan di sana. Kalau kita masih bercampur baur, berat rasanya itu mau terwujud. Ya, betul. Makanya kita ingin membuat perkampungan khusus muslim. Ya, khusus muslim. Bukan karena kita anti dengan saudara-saudara kita. Silakan masuk, nggak ada masalah. Iya. Gitu. Kita hubungan cukup baik. Ya, dengan saudara-saudara muamalah kita. tetap jalan dengan baik. Cuma kita ingin itu aja. Motivasi kita ingin mewujudkan itu. Bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu tidak ingkar janji. Dan itu alhamdulillah sudah dirasakan. Masya Allah. Sudah dirasakan di sana. Ketika ada hal-hal yang tidak mungkin menurut akal orang, itu terjadi di sana sudah terjadi. Alhamdulillah. Terjadi. Salah satu contoh itu tadi. Orang yang memasang pipa air itu, menurut dia ini harus dipasang bak
penampung di tengah. Karena situasinya seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak perlu ternyata. Sampai teman-teman itu katakan dari PAM itu betul-betul di luar dugaan kita ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu tekanan air yang seharusnya tidak naik dalam kondisi kering panas itu naik, naik sampai di tempat tujuan gitu. Ya subhanallah. Itu yang tadinya dikhawatirkan nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe. Oke. Itu salah satu. Luar biasa. Jadi untuk jalan bagaimana? Apakah masih lewat sungai seperti kita dulu atau sudah ada akses darat? Ini kembali pertolongan Allah, subhanallah ya. Di saat kita sudah mengembar-gemborkan di situ kita mau jadi desa, Allah pindah sendiri itu jalan air. Ya. Ini kalau kita mau menyewa alat berat, berapa gitu, untuk membuat aliran sungai menjadi lurus itu. Ternyata banjir besar kemarin membawa dampak positif yang luar biasa itu. Allah kasih lurus itu aliran sungai dari atas itu. Jadi tidak belok lagi. Nah, bekas sungai itu sekarang sudah jadi jalan gitu. Jadi jalan motor walaupun kita masih berat untuk naik turun ke dusun bonsai itu, tapi sudah bisa sampai di tempat kita sekarang. Cuma motor masih motor trail ya? Iya, motor-motor. Kalau Matic belum bisa. Luar biasa. Dahsyat. Pemirsa BMH TV, itulah sekelumit potret kondisi, realitas, kebahagiaan dan kiprah dakwah yang dilakukan oleh dai-dai tangguh BMH dan juga didukung oleh Posdai selama ini. Terlihat bahwa ada semakin banyak masyarakat suku pedalaman, dalam hal ini adalah suku Tawana, yang memendam rasa rindu yang begitu kuat bahwa mereka ingin menjadi seorang muslim. Dan kepala suku sudah menjamin itu. Berapa rumah yang bisa dibangun, sebanyak itu pula kakak yang akan masuk menjadi muslim. Subhanallah. Tentu ini menjadi sebuah peluang dan kesempatan bagi kita bersama melalui BMH untuk ikut mewujudkan rumah-rumah bagi suku mu'alaf. Terlebih tadi ada keajaiban luar biasa, di mana kita kalau ke sana memang satu-satunya jalan paling efektif itu adalah perahu. Ya. Sekarang sudah ada pergeseran aliran sungai dan itu sudah bisa dilalui motor, walaupun harus motor tertentu, tapi ini sudah cukup menggembirakan. Mari bersama BMH kita dukung kiprah para dai tangguh, kuatkan langkah mereka di dalam mencerahkan masyarakat suku pedalaman, satu komunitas masyarakat yang belum tersentuh oleh infrastruktur, teknologi, bahkan pembinaan itu sendiri. Inilah satu kesempatan yang kalau kita terlibat, semoga Allah berikan pahala yang mengalir, pahala yang ajrun ghairu mamnun, dan itu menjadi sebuah kesempatan kita semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam bincang mulia yang akan datang. Terima kasih banyak pada Ustaz Abdul Muhaimin. Sama-sama, Ustaz. Tetap di channel yang cerdas dan menggerakkan ini, dengan dukung kami melalui like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.